البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita selesaikan pembahasan kaidah yang kelima. Yang kemarin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang beberapa sisi batalnya ahli takwil minal asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, kaidah kepada apa? Kaidah keempat. Baik. Bahwasanya orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah terjatuh dalam tanaqud. Baik, sekarang kita masuk pada tanbih. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tanbihun alima mimma sabaqa anna kulla mu'attilin mumaththilun wa kulla mumaththilin mu'attilun. Diketahui dari penjelasan yang telah lewat bahwa semua mu'attil mumaththil. Paham? Semua mu'attil, semua orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau ikhwani fillah dia adalah seorang mumaththil. Dan juga sebaliknya, wa kullu mumaththilin, dan semua yang menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, maka dia mau tidak mau adalah mu'attil. Bagaimana ini? Qala amma ta'tilul mu'attil fadhahir. Adapun perbuatan ta'til dari seorang mu'attil maka jelas, karena dia apa? Menolak nama atau menolak sifat. Ini jelas. Sekarang bagaimana kalau dikatakan seorang mu'attil itu sebagai apa? Mumaththil. Berarti terjatuh dalam tamthil, terjatuh dalam penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Qala fali'annahu innama 'attala li'tiqadihi anna itsbat as-sifati yastalzimu at-tashbiha famathala awwalan wa 'attala tsaniya. Adapun penyerupaan yang dilakukan oleh seorang mu'attil, kenapa? Dikarenakan dia ini hanyalah melakukan ta'til, yaitu menolak suatu nama atau suatu sifat dari sifat-sifat Allah, dikarenakan keyakinan dia bahwa penetapan sifat-sifat tersebut melazimkan tashbih. Nah, sehingga seorang mu'attil khanifillah mathala awalan, dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu, kemudian dia melakukan ta'til yang kedua. Jadi yang pertama dia menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian langkah kedua dia menolak nama-nama atau sifat-sifat tadi. Paham? Karena apa? Karena alasan seorang mu'attil menolak suatu sifat disebabkan keyakinan dia bahwasanya kalau ditetapkan sifat tersebut berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia sudah memiliki keyakinan tamtsil, baru kemudian terjatuh dalam ta'til. Berarti dari sini kita ketahui kullu mu'attilin mumaththilun. Paham Irfan? Baik. Saya ulangi. Apa keyakinan mu'attil?
menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini semua orang yang menolak sifat-sifat Allah, maka dia berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Dikarenakan seorang tidaklah menolak suatu sifat kecuali dikarenakan keyakinan dia terlebih dahulu bahwasanya kalau menetapkan sifat itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia sudah memiliki keyakinan tamtsil terlebih dahulu. Paham sampai sini? Dia sudah memiliki keyakinan tamtsil dulu. Dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk terlebih dahulu, baru kemudian karena keyakinan yang sudah ada pada diri dia, akhirnya dia menempuh jalan apa? Ta'til. Ya. Akhirnya dia menolak sifat-sifat tersebut. Makanya dikatakan kullu mu'attilin mumatsil. Qala kama annahu bi ta'tilihi matsalahu bin naqis. Sebagaimana pula bahwasanya dia dengan sebab ta'til yang dia lakukan. Ta'til apa? Menolak ahsanta. Menolak suatu apa? Suatu sifat di antara sifat-sifat Allah. Sebagaimana dia dengan sebab ta'til yang dia lakukan, dia telah apa? Matsalahu bin naqis. Dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Paham? Sesuatu yang kurang. Berarti ada dua sisi kenapa mu'attil dihukumi sebagai mumatsil. Apa? Disimpulkan apa sih? Karena sebelum dia melakukan ta'til sudah ada keyakinan bahwasanya kalau menetapkan sifat itu berarti menyamakan dengan berarti seseorang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia telah berkeyakinan tamtsil terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ta'til. Kemudian sisi yang kedua, yaitu yang kedua, ikhwan fillah, setiap orang yang melakukan ta'til berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang memiliki kekurangan. Paham? Kenapa? Karena ketika Allah menetapkan sifat rahmah, kemudian mu'attil mengatakan bukan rahmah tapi iradah, berarti dia telah mengurangi sifat rahmah dari sifat Allah. Berarti menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Paham? Ya tuan. Qala wa amma tamthilul mumatsili fa dhahir. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yaitu kullu mumatsilin mu'attilun. Semua mumatsil, semua orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia adalah seorang mu'attil, seorang yang menolak atau menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma tamtsilul mumatsil fa dhahir. Adapun penyerupaan yang dilakukan oleh seorang mumatsil maka itu jelas, karena memang tidaklah dinamakan mumatsil kecuali dikarenakan dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekarang kok dihukumi seorang mumatsil itu mu'attil, kenapa? Ini yang butuh dijelaskan. Qala wa amma ta'tiluhu fa min salasati awjuh. Adapun ta'til yang dilakukan oleh seorang mumatsil maka itu bisa dilihat dari tiga sisi. Al-awwal annahu 'attala nafsan nassi alladhi athbata bihi sifat, haitsu ja'alahu dalan 'ala tamtsili ma'a annahu la dalalata fihi 'alaihi. Wa innama yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jalla. Baik. Sisi yang pertama, kenapa seorang mumatsil dihukumi mu'attil juga? Dikarenakan dia telah meniadakan
pada nas itu sendiri yang menetapkan suatu sifat, di mana dia menjadikan nas tersebut menunjukkan atas sifat tamtsil, menunjukkan atas penyerupaan Allah dengan makhluk, padahal tidak ada penunjukan di dalam nas tadi. Paham? Paham, Mer? Perhatikan. Yang pertama, annahu aqtala nafsan nassil ladzi athbata bihi sifat. Kenapa dia dikatakan mu'attil? Karena dia menolak nas yang dengannya suatu sifat ditetapkan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal yadahu mabsuutatan. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampa. Di sini ahli sunnah menetapkan apa? Sifat tangan bagi Allah, tapi tangan yang sesuai dengan keagungan Allah. Mumatsil ikhwani fillah mengatakan bahwasanya tangan dalam ayat ini berarti tangan Allah seperti tangan makhluk. Berarti konsekuensinya dia telah menolak pada nas tersebut makna yang hak, ya tidak? Maka inilah sisi kenapa seorang mumatsil dikatakan mu'attil. Paham? Baik. Karena konsekuensinya berarti dia telah menolak nas itu sendiri yang dengannya sifat tersebut ditetapkan. Sebab apa? Dia menjanjikan nas tadi menunjukkan atas tamtsil, padahal tidak ada penunjukan tentang hal tersebut. Wa innama yadullu ala sifatin taliqu billahi azza wa jalla. Hanyalah nas tadi menunjukkan atas suatu sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada tatkala dia tidak membawa nas tersebut kepada penetapan sifat yang sesuai dengan keagungan Allah, tapi malah dia bawa kepada sifat yang disamakan dengan makhluk, berarti dia telah apa? Mentaktil nas tadi. Paham? Telah meniadakan penunjukan yang hak dari nas tersebut. At-tsani, yang kedua, annahu aqtala kulla nassin yadullu ala nafyi mumatsalatillah li khalqi. Kenapa mumatsil dikatakan mu'attil? Yang kedua, dikarenakan dia telah meniadakan semua nas yang menunjukkan peniadaan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Seperti diantaranya apa, Ahmad? Nas yang menunjukkan apa? Nafyu mumatsalatillah li khalqi. Contohnya, laisa kamitslihi syai'. Contoh yang lain, bagi bisurah Umar, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas yang lain, Alif. Apa? Jafar, bisurah. Dalam surat Maryam, apa Zaid? Hal ta'lamu lahu samiyya. Maka ini semua nas-nas yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Tapi mumatsil menolak itu. Dia tidak menolak. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dari sini mumatsil dikatakan mu'attil. Baik. Sekarang yang ketiga, at-tsalits annahu aqtalallaha ta'ala an kamalihil wajib haitsu matsalahu bil makhluqin naqis. Sisi yang ketiga, dikarenakan dia telah meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang merupakan keharusan bagi Allah, di mana dia telah menyamakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Berarti dia telah apa? Telah meniadakan. Berarti mumatsil. Paham? Enggak mau tidak?
Baik. Nah, demikian pula ikhwanifillah sebagai tambahan, kullu mumaththilin mukayyifun. Kullu mumaththilin mukayyifun wa kullu mukayyifin mumaththilun. Semua mumaththil itu mesti mukayyif. Jadi kesesatan ini semuanya apa? Bergandengan ya, Pak. Setiap mumaththil maka mukayyif. Kenapa? Karena tidaklah dia menyamakan Allah dengan makhluk kecuali berarti dia telah menetapkan kaifiyah. Paham? Ini lebih mudah. Paham? Kasyah? Semua apa tadi? Kullu mumaththilin mukayyifun, yaitu setiap orang yang mumaththil, yang menyamakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah apa? Menetapkan kaifiyah suatu sifat bagi Allah. Paham? Nah, dan sebaliknya ikhwanifillah, kullu mukayyifin mumaththil. Semua mukayyif berarti mumaththil, yaitu semua orang yang menetapkan kaifiyah suatu sifat, maka dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Cuma untuk yang terakhir ini, nah, dibangun di atas apa? Di atas permasalahan apakah akal, nah, memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu perkara yang tidak ada wujudnya. Misalnya apa? Karena mukayyif adalah menetapkan kaifiyahnya, tidak. Nah, orang yang mengatakan setiap mukayyif itu mumaththil dikarenakan apa? Akal ini menurut mereka tidak mungkin menetapkan kaifiyah dari suatu hal yang tidak ada wujud sebelumnya. Mesti ketika menetapkan suatu bagaimananya sifat, dia bagaimanakan sesuai dengan apa yang telah ada, yang pernah dia lihat, ya, pernah dia lihat dan seterusnya. Baik. Apabila seorang menjawab bisa saja akal itu menetapkan sesuatu yang tidak ada di wujud ini pada asalnya, maka untuk yang terakhir tidak kita katakan kullu mukayyifin mumaththil. Paham? Baik, tapi pada hakikatnya akal karena biasanya ketika menetapkan kaifiyah ya pada sesuatu yang pada asalnya ada, cuman mungkin dia apa? Dia inovasi, demikian ditambah demikian, dan seterusnya. Tapi yang jelas poin sebelumnya itu kullu mumaththilin mukayyifun. Paham? Kullu mumaththilin mukayyifun. Adapun apakah semua mukayyif itu mumaththil dibangun di atas perkara tadi. Halil aql lahu qudratun fi syai'in la wujudalah. Apakah akal ini mampu atau memiliki kemampuan untuk menetapkan suatu perkara yang memang tidak ada wujudnya? Itu permasalahan iftiradiyah, permasalahan yang dimunculkan dalam masalah ini. Nah, jadi ada 3 poin yang tidak dipahami. Kullu mu'attilin mumaththil, wa kullu mu'attilin mumaththil, wa kullu mumaththilin mukayyif. Paham? Paham? Semua mu'attil mumaththil. Ya, semua mumaththil mu'attil, dan semua mumaththil mukayyif. Paham? Ini 3 poin yang harus dipahami dengan baik. Kita selesai dari kaidah yang keempat. Kita baca madmunul kaidah. Al-aslu 'inda ahli sunnati hamlul zahiri 'ala zahirihi wa la yakhruju anhu illa biqarinah. Yang menjadi dasar di sisi ahli sunnah adalah membawa zahir dari suatu nas sesuai dengan zahirnya,
tidak boleh keluar dari zahir suatu nas kecuali dengan qarinah. Kecuali dengan apa? Qarinah. Baik. Kemudian yang keempat, wa aqsamun nasi ma'an nusus salasatu aqsam. Jenis-jenis manusia bersamaan dengan nas-nas yang datang itu ada 3 jenis yang telah kita lewati dulu. Nah, baik, ada 3 jenis. Ahli sunnah yang mereka mengikuti jalan para salaf. Kemudian apa? Yang kedua, nah, musyabbihah atau mumatsilah, dan yang ketiga mu'attilah. Baik, mu'attilah. Yang musyabbihah dan mu'attilah mereka bersepakat pada satu perkara, yaitu apa, Ridwan? Musyabbihah dan mu'attilah bersepakat pada satu perkara, yaitu baik, kedua golongan ini yaitu musyabbihah dan mu'attilah sama dalam pemahaman mereka terhadap nas, bahwasanya zahir nas di sisi mereka berdua bermakna apa? Tashbih. Paham? Ya, Alif. Paham sampai sini? Nah, zahir nas bermakna tashbih. Cuman mereka berbeda dari siapa? Berbedanya dari siapa, Umar? Nah, keyakinannya sama. Zahir nas itu menunjukkan tashbih, yaitu penyerupaan Allah dengan makhluk. Cuman musyabbihah dan mu'attilah itu berbeda dari siapa? Baik. Jadi kedua golongan itu berbeda dalam mengambil langkah. Kalau musyabbihah mereka ya sudah, karena zahirnya tashbih, maka kita tetapkan. Paham? Kita tetapkan berarti kita tetapkan sifat yang sama dengan sifat makhluk. Paham? Tapi kalau mu'attilah berbeda langkahnya. Mereka ketika sudah meyakini, oh ini zahir nas bermakna tashbih. Kalau tashbih enggak boleh, berarti kita tolak. Paham? Paham? Jadi langkahnya mereka berdua bertolak belakang. Cuman landasan pertamanya sama. Paham? Landasan pertamanya sama. Paham, Ahmad? Hah? Baik. Ini 3 golongan manusia berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sikap mereka terhadap nusus. Adapun ahli sunnah menyatakan zahir nusus itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya hak dan ditetapkan sifat itu sesuai dengan keagungan Allah. Kalau musyabbihah menyatakan zahir nas menunjukkan tashbih, dan mereka menetapkan sifat dengan tashbih juga. Paham? Sedangkan mu'attilah menyatakan zahir nas menunjukkan tashbih, yang dengan sebab itu mereka tolak. Paham? Nah, mudah. Yang ketiga, annaha ula'il mu'attilata hujjajuhum aqliyatun la syar'iyyah. Bahwasanya orang-orang mu'attilah tersebut hujah-hujah mereka aqliyah, bukan syar'iyyah. Dan ini hujah kebanyakan ahlul batil. Mereka berpaling dari nusus, menuju kepada apa? Akal-akal. Sehingga ikhwanifillah seseorang butuh untuk meruntuhkan alasan-alasan mereka secara akal dengan akal juga. Dengan akal juga. Nah, dari sinilah ikhwanifillah kenapa kok terkadang seorang memahami pelajaran akidah seperti ini, terutama asma wa sifat, terasa sulit. Terasa sulit. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ahlul batil itu yang membuat apa? Membuat sulit, sehingga kita butuh membantah. Padahal asalnya mudah ya Fanifillah. Coba perhatikan para salaf kita, para sahabat. Mereka ketika mendengar nas, mereka tetapkan sesuai apa adanya. Mereka yakini, tetapkan maknanya.
Tapi tatkala muncul berbagai macam ahlul batil, ahlul bidah dalam masalah ini, hanya kita butuh mempelajari bagaimana cara membantah dan menyingkap syubhat-syubhat mereka. Makanya terasa sulit, cuman harus tahu dan harus dikuasai oleh seorang thalibul ilm. Yang keempat, la yu'attilul mu'attilu hatta yuhima nafsahu tamthil wa la yumathilul mumathilu illa waqad aqtal. Apalagi ya, bahasa apa lagi? Tapi kalau tadi sudah memahami yang awal, insyaallah paham. Itu bahwasanya seorang mu'attil tidaklah dia menolak suatu sifat sampai memunculkan dalam dirinya pemahaman tamthil. Paham? Karena tadi dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk dulu, baru kemudian menolak. Demikian pula wala yumathilul mumathil illa waqad aqtal, tidaklah seorang mumathil, yaitu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, tidaklah melakukan hal tersebut kecuali dia telah meniadakan. Apa yang dia ditiadakan? Ada 3 poin tadi yang ditiadakan. Ya tidak. Yang pertama apa? Ditiadakan sifat yang ditetapkan oleh nas tersebut, ya. Yang kedua, dia meniadakan semua nas yang menetapkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, dia telah meniadakan Allah dari apa? Kesempurnaannya. Baik. Paham ini dengan baik, bismillah azza wajalla. Syubhat-syubhat berikutnya akan mudah diuraikan. Dan fasal yang keempat, ini fasal ibarat apa? Ibarat penerapan. Penerapan dari kaidah-kaidah yang telah kita ketahui karena berhubungan dengan syubhat wal jawab anha. Kait syubhat dan jawaban-jawabannya. Fasal yang penting bagi orang yang sudah memahami, insyaallah mudah, karena sudah diuraikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Insyaallah kita lewati. Untuk mengambil faidah dan manfaat darinya. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Alhamdulillahirabbil